Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai perang Khandaq. Pada video sebelumnya kita sudah membahas atau sedikit membahas mengenai penyebab dari perang Khandaq tersebut. Namun sedikit kami akan mengulangi pembahasan dari video sebelumnya. Jadi penyebab perang Khandaq ini perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah pada bulan Syawal, yaitu karena kaum Bani Nadir, kaum Yahudi kota Madinah, diusir dari Madinah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengkhianati perjanjian yang ada di kota Madinah. Oleh sebab itu, mereka tentunya kecewa karena diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak serta-merta mengusir mereka dari kota Madinah. Karena memang alasan Nabi mengusir mereka karena mereka melanggar perjanjian yang ada di kota Madinah. Dan salah satu dari isinya adalah, atau poin penting dari perjanjian tersebut adalah bahwa semua penduduk kota Madinah, baik itu kaum muslimin atau kaum yang lainnya seperti Yahudi, harus saling bantu-membantu dalam menjaga kota Madinah kalau seandainya ada musuh yang ingin menyerang kota Madinah. Akan tetapi mereka bahkan tidak ada musuh yang menyerang, tetapi mereka ingin atau berniat sekali untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Nabi sampai mengusir mereka dari kota Madinah. Dan mereka pun keluar kota Madinah dan tinggal di sebuah tempat atau daerah yang dinamakan dengan Khaybar, yang letaknya di utara kota Madinah sekitar 200 km. Dan di sanalah mereka merencanakan untuk supaya bagaimana mereka menyerang kota Madinah, menyerang Nabi dan para sahabatnya. Mereka pun datang ke kota Mekah untuk menghasut dan mengajak orang-orang Quraisy dan suku-suku Arab yang ada di kota Mekah untuk ikut bergabung bersama mereka menyerang kaum muslimin. Tentu orang-orang Quraisy dengan senang hati menerima ajakan dari kaum Bani Nadir ini, karena mereka juga sangat benci dengan Islam. Singkat cerita, cerita ini ana singkat karena memang waktu yang sangat tidak lama. Jadi singkat cerita, mereka berhasil mengumpulkan pasukan yang begitu banyaknya, sekitar 10.000 pasukan, antara suku-suku Arab, suku-suku yang ada di kota Mekah, orang-orang Quraisy, Bani Nadir, Bani Qainuqa juga. Maka terkumpullah 10.000 pasukan. Mereka membuat perkemahan. Ketika mereka sudah sampai di dekat kota Madinah, mereka membuat perkemahan, membangun tenda-tenda tempat mereka tinggal selama mereka menjalankan peperangan bersama kaum muslimin. Mereka membuat
atau membangun tenda di utara kota Madinah. Saat itu, ketika kaum sekutu sudah sampai di dekat kota Madinah dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, sekitar 10.000 pasukan, kaum muslimin hanya bisa mengumpulkan pasukan sebanyak atau kurang lebih 3.000 pasukan. Itu sepertiga dari pasukan musuh. Namun tentu kaum muslimin tidak pernah merasa takut, karena mereka yakin Allah pasti memberikan pertolongannya kepada mereka. Maka dengan kecerdasan salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi, yang mengusulkan kepada Nabi dan kaum muslimin agar mereka menggali sebuah parit. Parit yang bisa menghadang serbuan atau serangan kaum musuh, sekutu. Pada akhirnya Rasulullah dengan kaum muslimin menggali sebuah parit yang sangat-sangat panjang, yang sangat dalam. Panjangnya itu sekitar kurang lebih 3.000 meter panjangnya. Dan itu tentu akan menyulitkan kaum musuh untuk menyerang kota Madinah. Dalamnya pun sekitar kurang lebih 5 meter. Bayangkan, panjangnya saja sudah segitu panjangnya, 3.000 meter. Dan kedalamannya sekitar 5 meter. Dan bukan hanya sekedar dalam, tetapi kaum muslimin sudah menyiapkan tombak-tombak yang menganga di dalam parit tersebut. Kalau seandainya mereka bersikeras untuk melewati parit tersebut, tentu mereka akan terjatuh ke dalam parit tersebut dan terbunuh dengan tombak-tombak yang sudah disiapkan oleh kaum muslimin. Hari berhari mereka menunggu kaum sekutu untuk menyerang kaum muslimin. Di sana mereka bersusah payah mengeluarkan akal pikiran mereka bagaimana caranya supaya bisa melewati parit tersebut, karena panjangnya itu sekitar 3.000 meter. Bagaimana bisa melewati parit tersebut? Maka itulah kecerdasan dari Salman Al-Farisi. Bahkan memang ada yang bisa melewati parit tersebut, akan tetapi pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib yang berada di garda terdepan saat itu bisa melawan mereka, bahkan memukul mundur pasukan tersebut. Dan pada akhirnya kaum musuh jengkel tentunya. Mereka bersusah payah, bosan, berhari-hari mereka menunggu. Berhari-hari mereka memikirkan bagaimana caranya bisa melewati parit tersebut, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya sebulan mereka berada di sana, mereka bosan, mereka susah, mereka merasa lelah. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengirimkan angin kencang kepada mereka, kaum musuh. Hanya kepada mereka tentunya. Yang mana angin kencang ini ditiupkan kepada mereka sampai tenda-tenda mereka terangkat, terombang-ambing. Api-api mereka padam. Peralatan-peralatan mereka terbang, berhamburan. Alat-alat masak mereka sudah tumpah. Tidak ada lagi yang mereka harapkan. Mereka tentunya semakin khawatir dengan keadaan mereka sendiri. Maka oleh sebab itu, Abu Sufyan menyarankan kepada pasukannya yang saat itu untuk kembali ke kota Mekah, mengundurkan diri dari peperangan tersebut. Padahal peperangan belum mulai, tetapi mereka melarikan diri. Akhirnya, setelah musuh sudah kembali, tidak melanjutkan peperangan, kaum muslimin saat itu bisa aman dan kembali ke kota Madinah. Itu tentunya
salah satu yang berpengaruh saat itu yang menyebabkan kaum musuh jenuh dengan menunggu strategi yang pas untuk menyerang kaum muslimin, tetapi mereka gagal. Salah satu yang berpengaruh saat itu adalah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dengan menggali parit tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ringkasan materi ini tentu dari perang Khandaq ini, yang pertama, kenapa dinamakan perang Khandaq? Karena memang parit yang digali oleh kaum muslimin yang menjadi strategi utama mereka dalam memukul mundur kaum musuh. Khandaq artinya parit. Dan memang strategi menggali parit ini tidak pernah dikenal oleh orang-orang Arab sebelumnya. Lalu Al-Ahzab, kenapa dinamakan Al-Ahzab? Ahzab ini berasal dari kata hizb. Hizb artinya kelompok. Ahzab, kelompok-kelompok. Artinya kelompok-kelompok musuh yang bersatu untuk menyerang kaum muslimin saat itu. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada orang-orang Quraisy dan suku-suku Arab yang lainnya. Lalu bagaimana kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunggu kepastian sebenarnya, kepastian kapan mereka akan diserang oleh musuh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan sebab kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin saat itu. Semoga kita tentunya bisa mencontoh kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat yang lainnya ketika kita memang atau misalkan ditimpakan oleh musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa meyakini tentu apa hikmah di balik semua ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah akan memberikan hikmah. Di setiap cobaan dan musibah pasti ada hikmahnya. Kita harus meyakini hal tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.